Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK, selaku dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Ripuryo dengan program studi akuntansi PJJ S1, mata kuliah akuntansi manajemen kelas 407. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penyelesaian soal akuntansi manajemen dengan topik alokasi biaya overhead dan dilanjutkan dengan presentasi makalah sebagaimana jawaban pada tugas semester sebelumnya. Yang pertama, terkait penyelesaian soal akuntansi manajemen untuk alokasi biaya overhead. Langkah pertama adalah memahami data awal yang terdiri dari jumlah produk, komponen biaya langsung, aktivitas overhead, dan aktivitas produk masing-masing jenis produk, yaitu produk elegan dan Vina. Masing-masing diproduksi sebanyak 3.000 unit. Biaya langsung untuk elegan didominasi oleh tenaga kerja sebesar $9.000, sedangkan Vina sebesar $3.000. Biaya overhead terbagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu setting peralatan dan pemrosesan mesin dengan total sebesar $21.000. $21. Di sisi lain, kita juga diberikan data jam setup dan jam mesin untuk masing-masing produk yang akan berguna dalam metode ABC atau Accounting Based Cost. Kemudian slide selanjutnya, metode pertama yaitu berdasarkan direct labor cost. Nah, pada metode tradisional, alokasi biaya overhead dilakukan berdasarkan proporsi biaya tenaga kerja langsung. Di sini bisa kita lihat pada slide ada rumus dan perhitungannya. Rumus yang digunakan adalah membagi biaya direct labor masing-masing produk dengan total keseluruhan direct labor, kemudian dikalikan dengan total overhead. Dari sini didapatkan alokasi overhead sebesar $15.750 untuk elegan dan $5.250 untuk Vina. Ini mencerminkan pendekatan konvensional yang sederhana namun kurang memperhitungkan kompleksitas aktivitas produksi. Setelah diperoleh alokasi overhead, kita hitung total biaya diproduksi untuk tiap produk. Untuk produk elegan, totalnya adalah $27.750 dengan biaya per unit sebesar $9,25. Sedangkan produk Vina memiliki total biaya sebesar $11.250 dan biaya per unit sebesar $3,75. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa metode tradisional memberikan porsi biaya overhead yang lebih besar kepada produk dibanding dengan direct labor cost lebih tinggi, yaitu elegan. Selanjutnya, saya menggunakan metode activity based costing yang lebih akurat karena mengalokasikan overhead berdasarkan konsumsi aktual aktivitas. Dari total jam setup 200 jam dan total jam mesin 5.000 jam, kita peroleh tarif aktivitas yaitu $15 per jam setup dan $3,6 per jam mesin. Berdasarkan data jam aktivitas masing-masing produk, elegan memperoleh alokasi overhead sebesar $3.300, sedangkan Vina sebesar $17.700. Di sini terlihat bahwa Vina ternyata mengonsumsi lebih banyak jam mesin dan berkontribusi besar terhadap biaya overhead. Dengan metode ABC, kita lihat perbedaan signifikan pada hasil akhir. Biaya total untuk produk elegan turun menjadi $15.300 atau $5,1 untuk per unitnya. Sebaliknya, biaya produk Vina naik menjadi $23.700 atau $7,9 per unit.
Ini menunjukkan bahwa metode ABC mampu mengungkapkan secara lebih akurat konsumsi sumber daya oleh masing-masing produk, eee, sehingga memberikan informasi biaya yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan manajerial, seperti penentuan harga, efisiensi produksi, dan evaluasi profitabilitas produk. Jadi, itulah, presentasi terkait untuk soal nomor satu. Yang kedua, soal berikutnya pada tugas semester yaitu membuat makalah individu. Nah, makalah individu yang telah saya buat itu bertemakan isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah individu saya, eee, yang di mana topik ini menurut saya sangat penting karena berkaitan langsung dengan tantangan dan peluang yang dihadapi akuntan manajemen dalam era global dan digital saat ini. Latar belakang makalah ini adalah perubahan besar yang terjadi dalam dunia akuntansi manajemen akibat tekanan global, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. Akuntansi manajerial kini bukan hanya soal biaya, tapi sudah menjadi bagian dari strategi perusahaan. Isu-isu seperti ESG, Big Data, AI, dan harmonisasi standar menjadi sangat penting untuk dipahami oleh praktisi dan akademisi. Di sini ada selanjutnya rumusan masalah. 3 pertanyaan utama menjadi dasar penulisan makalah ini. Pertama, kita ingin mengetahui isu-isu global apa saja yang memengaruhi akuntansi manajerial. Kedua, bagaimana isu itu berdampak pada perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga, bagaimana perusahaan merespon dan menyesuaikan diri terhadap perubahan ini. Jadi langkah adaptif apa yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi dinamika. Kemudian tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang perubahan dan tantangan internasional dalam akuntansi manajemen. Di sini saya juga membahas bagaimana perusahaan meresponnya, baik melalui adopsi teknologi maupun strategi keberlanjutan atau adaptasi. Nah, konsep dan ruang lingkup akuntansi manajemen. Di sini akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi keuangan. Jika akuntansi keuangan ditujukan untuk pelaporan eksternal, maka akuntansi manajemen bersifat internal dan digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan strategis. Kini akuntansi manajerial juga terlibat dalam pengukuran nilai, berkelanjutan, dan analisis risiko. Jadi berdasarkan yang telah saya buat, di sini sudah dijelaskan bahwa uh, akuntansi manajemen adalah proses sistematis untuk menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif kepada manajemen perusahaan untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Di mana nanti pada akhirnya akuntansi manajerial juga terlibat dalam pengukuran nilai, berkelanjutan, dan analisis risiko. Baik, kita lanjut. Isu pertama, isu internasional pertama yaitu pelaporan keberlanjutan dan ESG. Nah, salah satu isu terpenting dalam praktik akuntansi manajemen saat ini adalah integrasi informasi keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan manajerial. ESG atau Environmental Social Governance telah menjadi tolok ukur reputasi dan keberlanjutan perusahaan global. Standar seperti GRI atau Global Reporting Initiative (SASB), Sustainability Accounting Standards Board, dan ISSB (International Sustainability Standards Board) mendorong integrasi data dan non-keuangan dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu Unilever menyusun laporan keberlanjutan internal berdasarkan GRI untuk memandu strategi investasi dan inovasi produknya. Nah, ISG kini menjadi pusat perhatian dalam praktik akuntansi manajemen global. Perusahaan tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya, tetapi juga dari dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka.
Dengan adanya standar internasional seperti GRI dan ISSB, perusahaan seperti Unilever mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi operasional dan pelaporan internal. Hal ini menjadikan akuntan manajemen berperan penting dalam membentuk arah masa depan perusahaan yang berkelanjutan. Nah, isu selanjutnya yaitu transformasi digital dan big data. Kemajuan teknologi informasi, khususnya big data dan Internet of Things atau IoT, memungkinkan perusahaan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar secara real time. Informasi ini sangat berguna untuk analisis biaya berbasis aktivitas atau ABC, prediksi permintaan, serta manajemen kinerja berbasis KPI. Contohnya itu Tesla yang memanfaatkan data dari kendaraan dan pabrik untuk pengendalian biaya dan efisiensi produksi secara dinamis. Nah, transformasi digital ini memberikan alat baru yang revolusioner dalam akuntansi manajemen. Big data dan IoT memungkinkan pemantauan dan evaluasi biaya secara langsung dan presisi yang tinggi. Tesla adalah contoh nyata bagaimana data digunakan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi dan pemeliharaan, menjadikan informasi manajerial lebih cepat dan tepat sasaran. Kemudian lanjut isu ketiga, yaitu kecerdasan buatan dan otomatisasi. AI dan machine learning mulai menggantikan proses manual dalam pelaporan, forecasting, dan audit internal. Akuntan manajemen kini harus memahami sistem otomatisasi dan memiliki kompetensi digital yang tinggi untuk menyesuaikan diri. Menurut Harvard Business Review, di tahun 2023, berdasarkan penelitian tersebut, 40% perusahaan besar telah menggunakan AI dalam perencanaan anggaran maupun prediksi keuangan. Dengan kemajuan kecerdasan buatan, banyak tugas manual dalam akuntansi kini dialihkan ke sistem otomatis. Ini termasuk perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan audit internal. Akuntan manajerial diharapkan memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi ini untuk tetap kompetitif dan relevan dalam menghadapi masa depan. Selanjutnya, isu keempat ada harmonisasi standar akuntansi manajerial. Tidak seperti akuntansi keuangan, standar internasional untuk akuntansi manajemen tidak bersifat mengikat. Namun organisasi seperti IFAC dan CIMA telah mengembangkan Global Management Accounting Principles yang menjadi rujukan banyak perusahaan multinasional. Nah, harmonisasi standar akuntansi manajemen menjadi penting ketika perusahaan beroperasi di banyak negara. Meskipun tidak bersifat wajib seperti FRS, prinsip dari FAC dan CIMA menjadi panduan penting dalam menyamakan praktik manajerial di tingkat global, terutama dalam perusahaan multinasional yang ingin menjaga konsistensi pelaporan dan efisiensi informasi internal. Berikutnya, isu yang kelima yaitu risiko geopolitik dan rantai pasok global. Ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok ini mendorong akuntan manajerial untuk lebih proaktif dalam pengukuran dan pelaporan risiko. Informasi manajemen harus mampu mengakomodasi analisis skenario dan perencanaan kontingensi. Krisis geopolitik seperti konflik perdagangan dan perang, serta gangguan rantai pasok, misalnya akibat pandemi yang lalu, ini memaksa akuntansi manajemen untuk menyesuaikan diri. Di sini peran akuntansi adalah tidak hanya mencatat, tetapi memprediksi risiko dan membantu manajer menyusun skenario apa yang perlu digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang berdampak pada operasi bisnis. Nah, di sini bagaimanalah peran akuntansi manajemen di era global? Akuntansi manajemen tidak lagi menjadi fungsi administratif semata, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi melainkan berperan sebagai mitra strategis dalam organisasi. Hal ini terlihat dari keterlibatan dalam penyusunan strategi bisnis,
peran dalam alokasi sumber daya berbasis data analitis, dan integrasi antara pelaporan keuangan dan non-keuangan. Nah, di era global, akuntansi manajemen bertransformasi menjadi bagian inti dari strategi perusahaan. Fungsi akuntansi kini tuh tidak terbatas pada laporan, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, hingga analisis kinerja bisnis lintas departemen. Peran ini menjadikan akuntan manajemen lebih bernilai secara strategis, bukan hanya terkait dengan perhitungan dari sisi keuangan saja. Baik, selanjutnya kesimpulan pada makalah individu yang saya buat. Intinya berdasarkan semua pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen itu mengalami pergeseran besar secara global dalam fungsi dan perannya. Untuk bisa tetap berkontribusi maksimal dalam organisasi, akuntan manajerial harus memahami perkembangan global dan terus mengembangkan diri dalam aspek teknologi dan etika profesional. Selanjutnya, sebelum penutup, saya memberikan juga sedikit saran dari penulis terkait akuntansi manajemen di skala internasional. Yang pertama, eh, beberapa saran penting yang dapat diajukan yaitu salah satunya perlunya pendidikan tinggi eh, bagi masyarakat untuk memperkuat kurikulum akuntansi manajemen berbasis ESG dan teknologi. Yang kedua itu perusahaan perlu mengadopsi sistem informasi yang fleksibel, terintegrasi, dan real time. Artinya membangun sistem informasi yang modern dan adaptif untuk tiap-tiap perusahaan yang ingin berkembang di skala internasional khususnya. Kemudian yang ketiga, praktisi akuntansi manajemen harus beradaptasi dengan peran baru sebagai mitra strategis, bukan sekedar pengelola laporan internal. Jadi para akuntan manajemen itu harus bersiap menjalankan peran strategis, bukan hanya sebagai penyusun laporan keuangan atau penyusun laporan-laporan lainnya yang skala internal, melainkan juga para akuntan manajemen ini juga menjadi mitra bisnis bagi organisasinya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita pelajari dari tugas perhitungan alokasi biaya overhead dan penambahan dan pembahasan makalah saya terkait isu-isu global dalam akuntansi manajemen sebenarnya saling berkaitan erat. Metode seperti activity based costing yang tadi di awal saya hitung menjadi semakin relevan di era digital saat ini karena didukung oleh teknologi big data, otomatisasi, dan kebutuhan pelaporan ESG yang semakin kompleks. Nah, ini menunjukkan bahwa akuntan manajemen tidak lagi hanya menghitung biaya, tetapi juga harus mampu mengelola informasi strategis yang relevan dengan tantangan global apa yang akan datang dan keberlanjutan bisnis suatu organisasi. Jadi berdasarkan apa yang saya telah presentasikan, ini dapat bermanfaat untuk akuntansi manajerial secara global dan adaptasi akuntansi manajemen untuk kedepannya agar dapat terus berkembang dan menyempurnakan apa yang telah ada. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf kepada ibu dosen dan teman-teman. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan dan menonton video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rikurio, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.